Halo Sobat Pintar Informasi, terima kasih sudah mengklik video ini. Bagaimana kabar Sobat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersyukur ya. Di Indonesia banyak hotel-hotel bersejarah yang terbengkalai dan memiliki cerita serta warisan masa lalu. Hotel-hotel ini menjadi saksi bisu perjalanan waktu dari masa lalu sampai masa kini. Bangunan-bangunan yang sudah lama dimakan waktu dan tidak digunakan seringkali menjadi tempat angker dan seram. Banyak cerita-cerita seram atau cerita horor yang dialami para tamu hotel yang pernah menginap di sana. Walaupun tidak semua cerita tersebut terbukti kebenarannya, tapi tetap saja hotel-hotel terseram dan berhantu ini membuat penasaran banyak orang dan menjadi daya tarik bagi orang-orang yang suka tantangan dan pengalaman horor. Diketahui dari berbagai sumber ada beberapa hotel yang sudah tidak beroperasional dan meninggalkan cerita-cerita seram di masyarakat. Mau tahu hotel mana saja yang terbengkalai dan terkenal berhantu? Yuk langsung saja ya. Yang pertama adalah Hotel Ghost Palace di Bali. Hotel ini berdiri dengan nama Hotel Pondok Indah Bedugul, lalu dijuluki dengan Ghost Palace oleh warga setempat dan wisatawan, karena diyakini tempat ini berhantu dan menjadi istana hantu bagi makhluk supranatural. Tempat ini pertama kali ditemukan secara tidak sengaja oleh Jacob Laukatis pada Desember 2015 silam, saat tersesat dalam perjalanan travelingnya. Setelah ia merekam dan mengunggah videonya, maka video itu menggemparkan Bali. Hotel ini berada di kawasan pegunungan dataran tinggi sekitar 50 km sebelah utara Kuta Bali. Bangunan hotel ini belum utuh seluruhnya dan tampak terbengkalai. Terdapat patung ular di tengah hotel menambah kesan angker, gelap, dan lembab. Kesan angker semakin kuat saat melihat penginapan ini dihiasi tanaman merambat, rumput liar, dan lapisan kusam di dindingnya. Lantai yang terbuat dari marmer pun sudah berlumut. Ada yang mengatakan hotel ini milik Tommy Soeharto, anaknya Presiden Soeharto, yang dibangun tahun 1990-an. Tetapi pembangunannya terhenti saat Tommy Soeharto dipenjara tahun 2002 atas kasus pembunuhan seorang hakim Mahkamah Agung. Cerita horor yang beredar berdasarkan cerita warga adalah adanya hantu para pekerja konstruksi yang meninggal saat bekerja karena kelelahan membangun hotel ini. Ada juga cerita yang mengatakan warga setempat sering melihat sosok wanita yang keluar dari hotel dan menggoda para pengemudi yang melintas di depan hotel ini. Sosok wanita ini juga sering berjalan-jalan di sekitar hotel. Di malam hari juga sering terdengar suara keramaian pada saat-saat tertentu. Suara itu seakan menakuti setiap orang yang lewat karena bangunannya sudah tua dan kosong. Sampai sekarang banyak wisatawan penyuka destinasi mistis yang menyempatkan diri melihat kejadian aneh yang pernah ada di sana. Yang kedua adalah Hotel Sky Garden Semarang. Terletak di kawasan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Tempat ini banyak memiliki cerita horor atau cerita seram yang menghantui warga setempat. Hotel ini sering disebut kerajaan setan, membuatnya menjadi magnet bagi orang-orang yang suka uji nyali dan pencinta cerita horor. Disebutkan hotel ini terbengkalai sejak tahun 1982. Dari saat itu, mulai muncul cerita-cerita horor di kalangan warga. Dulunya hotel ini dibangun sebagai tempat istirahat bagi para pejabat-pejabat kolonial Belanda yang berkunjung ke Semarang. Kemudian hotel ini bertransformasi menjadi tempat untuk berbagai kegiatan termasuk pernikahan, pertemuan bisnis, dan penginapan. Ketika hotel ini masih beroperasional, tamu-tamu yang menginap di hotel ini pernah melihat penampakan hantu seorang wanita Belanda yang sering muncul di lorong-lorong hotel. Tamu juga mengalami pengalaman mistis seperti mendengar langkah-langkah kaki di malam hari dan pintu yang terbuka dengan sendirinya. Pernah juga terjadi peristiwa yang menewaskan seorang nenek yang terpeleset ke kolam renang yang terbengkalai di hotel ini, sehingga menambah daftar cerita seram yang ada.
Cerita-cerita seram seperti ini meskipun sulit dipercaya oleh nalar, tetapi tetap saja menambah daya tarik dan ketenaran hotel ini sebagai tempat yang penuh dengan cerita-cerita horor. Yang ketiga adalah Hotel Lembah Dieng Malang. Berada di dataran tinggi sebuah bukit sebelah barat kota Malang, pembangunan hotel ini terhenti sejak 1980-an dan terbengkalai sampai dengan sekarang. Hotel ini dikenal dengan nama Hotel Terbengkalai Lembah Dieng. Hotel ini berada di lokasi dengan udara yang sejuk dan dikelilingi pohon-pohon yang rindang. Hotel ini belum sempat beroperasional dan tidak satupun tamu hotel yang pernah menginjakkan kakinya di dalamnya. Ternyata lahan tempat hotel ini berdiri dahulu adalah tempat pembantaian pada zaman penjajahan Jepang dan menjadi lokasi pembantaian orang-orang PKI di tahun 1965 sampai 1966. Kisah kelam inilah yang menambah kesan misterius dan membuat orang-orang percaya bahwa hotel ini menyimpan energi negatif. Ada kesaksian dari orang-orang yang melewati area tersebut pernah mendengar teriakan minta tolong dan suara kuntilanak terutama di lantai 2 bangunan hotel ini. Kisah-kisah yang belum terungkap sepenuhnya menjadi topik pembicaraan yang menambah rasa penasaran bagi masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke Malang. Yang keempat adalah yang kelima adalah Hotel Cakra Solo. Hotel ini berdiri 1928. Menurut warga sekitar, hotel ini termasuk hotel berkelas pada masanya. Dulunya, di wilayah tempat hotel ini berdiri adalah bekas markas tentara Jepang. Hotel Cakra di Solo ini memang terkenal angker. Banyak yang sering melihat sosok-sosok orang Belanda bergaun putih yang bertubuh besar di hotel ini. Hotel ini juga termasuk saksi bisu kerusuhan Mei 1998. Terbengkalainya hotel ini juga karena imbas demonstrasi 1998. Pembakaran yang terjadi saat demonstrasi membuat semua perebutan di hotel ini rusak. Setelah kerusuhan 1998, Hotel Cakra ini semakin terbengkalai dan memunculkan cerita-cerita horor. Sebagian warga sekitar tidak berani masuk ke pelataran bekas hotel ini karena hotel ini sudah mulai ditutupi semak belukar. Kini Hotel Cakra Solo ini dijadikan wahana rumah hantu bagi orang-orang yang suka pengalaman horor yang ramai didatangi oleh pengunjung. Di hotel ini ada kamar nomor 13 yang tidak boleh dihuni dari dulu. Bahkan sampai sekarang, setelah dijadikan wahana rumah hantu, kamar nomor 13 ini tetap tidak boleh dibuka. Di hotel ini juga sering terdengar derap sepatu tentara Jepang sedang baris berbaris. Walaupun hotel ini angker tapi tidak mengganggu warga sekitar hotel. Warga sekitar hotel sudah terbiasa hidup berdampingan dengan bekas hotel yang syarat dengan kisah horornya itu. Nah, Sobat Miterda Informasi, demikianlah beberapa hotel terbengkalai yang diyakini berhantu oleh orang-orang yang pernah mengalaminya. Semoga informasi ini memuaskan rasa penasaran Sobat semua.
Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Silakan di-subscribe, like, dan di-share ya sobat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.